Halo kaum rebahan yang selalu rebahan tapi ingin banyak uang, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi dengan saya Walu. Buat meningkatkan imun dalam tubuh agar kehororan kalian semakin bergejolak, saya akan membahas seluruh alur cerita film yang berjudul The Possession of Hannah Grace yang dirilis pada tahun 2018 yang bergenre horor. Film ini akan mengisahkan Megan Reda, seorang mantan petugas kepolisian yang punya masalah berat dalam kehidupan sehari-harinya. Ia harus berhadapan dengan rasa depresi yang tinggi dan bahkan harus masuk ke dalam pusat rehabilitasi untuk mengatasi masalah tersebut. Tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, sebelum kalian lanjut menonton, posisikan diri kalian senyaman mungkin, sediakan cemilan kopdut biar menontonnya tetap enjoy. Matikan lampu, kunci pintu rapat-rapat biar tidak ada yang mengganggu saat kalian menonton. Di awal memperlihatkan seorang gadis yang sedang dirantai karena kerasukan iblis atau roh jahat, dan seorang pastor yang sedang melakukan pengusiran roh jahat karena kekuatan iblis itu lebih besar sehingga membuat pastor tewas saat itu juga. Karena sang ayah berada di sana, ia terpaksa harus membekam anak gadisnya tersebut dengan sebuah bantal, dan akhirnya gadis tersebut menghembuskan napas terakhirnya. Dan nama gadis tersebut bernama Hannah Grace. 3 bulan kemudian, cerita dimulai memperlihatkan seorang gadis yang sedang berolahraga, dan gadis itu bernama Megan Reda. Ini orangnya. Dia seorang pengangguran dan dia ditawari pekerjaan di rumah sakit sebagai petugas kamar mayat oleh temannya yang bernama Lisa. You look nervous, you okay? I'll be 3 floors up, so if you need anything. Setelah itu, ia menemui Dr. Lewis, dan Dr. Lewis berkata pekerjaan ini bukan untuk sembarangan orang, karena dalam 6 bulan terakhir sudah ada 3 orang yang tidak sanggup dalam pekerjaan ini. Dan juga aromanya yang tidak sedap, dan temannya Lisa meyakinkan bahwa Megan mampu untuk melakukan pekerjaan ini. Lalu dokter mengatakan juga, orang-orang ketakutan, imajinasi mereka menggila, dan mereka mendengar hal-hal ganjil saat tengah malam. Namun dengan gede hulunya, Megan mengatakan bahwa orang yang mati ya mati saja. Lalu Dr. Lewis berkata, ia memberitahu juga prosedur pekerjaan. Salah satunya adalah bahwa lampu di lorong menggunakan sensor, jadi saat ada orang ngaliwat, lampu itu akan menyala dengan otomatis. Most of the lights are on the sensor. This intake bay is for drop-offs only. Kemudian saat mayat sudah tiba di pengiriman, ia harus mengambil foto mayat tersebut secara detail dan harus menyeken setitik jari, lalu menyimpannya ke tempat penyimpanan. Prints to a crime database. Green means they're ready to go. Pagi pun tiba. Seperti biasa, Megan berolahraga biar badannya sehat dan jiwanya kuat. Dan tibalah hari pertama ia bekerja. Thanks. Dan kita sebut saja ini namanya Pak Asep. Dia seorang security dan ini Deb, dia seorang security juga. Nampaknya si Deb ini sedikit cunihin kepada Megan. And, you know, welcome to the graveyard shift. Di sini kita dibuat keeng dengan suasana yang begitu hening, ruangan sepi, tidak ada kopi dan rokok. Kok mau tukang tahu bulat mah? Dan tibalah mayat pertamanya.
ia membawanya masuk, mengambil foto mayat tersebut, menyeken stik jari dan memasukkannya ke tempat penyimpanan. Namun tiba-tiba, bebenguk sia. Mamang Deb ini membuat kaget Megan dan membuat dia sedikit kesal dan menyuruhnya untuk pergi. Like an asshole. Forgive me? I'll never do it again. Tengah malam pun tiba. Saat ia berjalan di lorong, ia melihat seseorang. Lalu ia teringat akan masa lalunya, ternyata dia adalah seorang mantan polisi. Dia merasa depresi karena dia tidak bisa menolong temannya saat penjahat itu menembaknya. Put your hands up! Dan ia juga harus masuk ke dalam pusat rehabilitasi untuk mengatasi masalah tersebut. Namun nihil, tidak membuahkan hasil. In there, doing nothing. Thank you, Megan, for sharing. Saat pagi, ia kedatangan kekasihnya yang bernama Andrew dan juga seorang polisi. Ia ke sana untuk mengambil barangnya yang ketinggalan. Ia juga menyarankan bahwa tidak baik untuk Megan bekerja sendirian. Doing things I might regret in the morning. I work for Lisa. Lisa. My AA sponsor. The nurse is the guy who moved out. You didn't give me. Malam pun tiba. Karena bosan, Megan yang sedang bermain bola backless dikagetkan dengan suara alarm yang menandakan bahwa ada pengiriman mayat. Namun saat dilihat tidak ada siapapun di sana. Lalu tiba-tiba Megan dikagetkan dengan seseorang yang entah siapa orang itu, dan orang itu mencoba memaksa Megan untuk membuka pintu tersebut. Namun Megan pergi menjauhinya. Tak lama berselang ada pengiriman mayat. Randy memberitahukan bahwa keadaan mayat tersebut sangatlah buruk. Dan juga polisi menemukannya di gang saat pelaku sedang mengirisnya, dan Randy pun pamit untuk pulang. Mayat itu bernama Hannah Grace. Dan disinilah teror iblis jahat dimulai. Megan mencoba untuk mengambil foto mayat tersebut, namun alatnya rusak. Dan ia mencoba untuk mengoprek alat tersebut, namun Megan malah kesetrum. Ia langsung menyeken stik jari, namun komputernya juga error. Lalu ia memasukkannya ke tempat penyimpanan. Tiba-tiba toples yang ada di belakangnya bergerak sendiri dan jatuh. Saat Megan mau membersihkan pecahan kaca, tidak sengaja tangannya tergores. Lalu saat ia mengobatinya, tempat penyimpanan mayat terbuka dengan sendirinya. Karena penasaran, ia mencoba mencari tahu mayat tersebut di data kepolisian, dan ia pun berhasil menemukan. Di data kepolisian, warna matanya berwarna coklat. Namun saat dicocokkan, matanya berwarna biru. Saat melihat mayat tersebut ada lalat. Dan saat membuka plastik tersebut keluar banyak lalat. Namun itu semua hanya halusinasinya saja. Setelah itu ia kembali ke tempat duduknya. Saat menghulang ia mendengar suara dan mengeceknya ke kamar mayat. Namun mayat Hannah Grace sudah tidak ada. Saat ia berjalan mundur, ia melihat mayat Hannah Grace. Lalu ia mengikutinya. Tiba-tiba ia diserang seseorang pria paruh baya yang tadi. Dan di situ terjadi perkelahian. You scream, I will have to slit your throat. Do you understand? Megan yang tersungkur mencoba mengambil pisau. Namun saat berbalik, pria itu sudah menghilang. Ia berlari untuk menelepon security. Saat Megan kembali, mayat Hannah sudah menghilang. Ia mencoba mencarinya dan menemukan pria tersebut di ruang keramas dengan mayat Hannah. Put the body down. Singkat cerita, security datang menangkap pria tersebut. Sebelum dibawa, pria tersebut berkata untuk menghancurkan jasadnya. Dan dia belum mati. Body. You don't know what you've done! You don't know what you
She's not dead! Dan orang itu pun dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain, Megan memasukkan jasad tersebut ke tempat penyimpanan. Saat ia berjalan mundur, tiba-tiba tempat jasad Hannah terbuka. Ia langsung memeriksanya. Megan dibuat terkejut karena jasad itu seperti menghela napas. Ia bergegas keluar dan bertemu temannya. Ia mengatakan bahwa jasad itu menghela napas, namun temannya tidak menanggapinya dan mengajaknya untuk makan. Hold it against you if you just want to get out of here. I know, but I want to stay. I didn't freeze. Why couldn't I have done that? Sementara itu, Deb berjaga untuk menggantikannya. Dan saya sudah tahu bahwa si Deb ini bakal diteror oleh si Hannah karena saya mudah menontonnya. Untuk menghilangkan kebosanan, Deb pun bermain-main di depan lorong. Tiba-tiba, kemudian Deb mendengar sesuatu di kamar jenazah. Ternyata suara tersebut berasal dari dalam kotak Hannah. Saat membuka, ia ditarik ke dalam, lalu dihempaskan keluar dan dibuat melayang. Lalu setelah itu Deb pun masuk ke dalam dan ia pun modar. Saat Megan kembali, ruangan itu sudah berantakan, lalu ia membereskan dan mencari Deb. Karena mules, Megan ke toilet untuk buang air besar. Saat sedang enak-enaknya ngahujen, ia mendengar suara pengering tangan. Lalu bola backlash menggelinding ke tempatnya. Karena penasaran, ia mengintip keluar, lalu tiba-tiba lagi-lagi Megan mencari tahu tentang kematian Hannah Grace dan di situ memberitahu bahwa Hannah Grace menjadi korban kerasukan iblis. Setelah itu, ia melihat mayat Hannah Grace dan luka di pinggangnya sudah menghilang. Kemudian ia mendatangi Pak Asep untuk meminta kode rekaman CCTV. Setelah dilihat, ternyata di rekaman itu memperlihatkan Hannah Grace yang sedang merangkak. Ia mendatangi temannya dan memberitahu bahwa dirinya melihat seseorang di toilet dan di rekaman CCTV. Lalu ia menunjukkannya, namun temannya berkata bahwa itu hanya sebuah bayangan. When that guy broke in, he kept talking about the... Karena baham parahang, ia pun pergi ingin sebat dulu. Tak lama berselang, dia mendengar seseorang dari atas dan langsung mencarinya. Dan ia menemukan Deb sudah mati tak bernyawa. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan Hannah Grace karena takut. Ia berlari ke atap rumah sakit. Di sana ia mengalami hal-hal yang sama seperti Deb, dibuat melayang dan seluruh tubuhnya patah kemudian mati. Scene berpindah, Megan kedatangan mayat, lalu ia memberitahu Randy bahwa luka di pinggangnya menghilang. Namun si Randy tidak percaya, dan ia pun pergi untuk pulang. Kemudian Megan menelepon kekasihnya perihal apa yang terjadi, namun tanpa disadari mayat Hannah merangkak di belakang. Me too. Bye. Bye. Down. Di sisi lain, saat Randy mengemudi ingin pulang, tiba-tiba ia melindas sesuatu. Lantas ia turun dan mencari sesuatu, namun tidak menemukan apa-apa. Lampu di sekitarnya hidup mati seperti sedang disko. Randy menyenter daerah sekitar, terlihat Hannah sedang merangkak dan Randy pun mati saat itu juga. Megan yang kembali mengecek rekaman CCTV melihat Hannah sedang merangkak memasuki lift menuju ke tempat pengiriman.
Mengetahui Randy sedang dalam bahaya, ia pun pergi untuk mengeceknya. Ia melihat Randy tergeletak dalam keadaan tak bernyawa. Kemudian kekasih Megan menelepon untuk memberitahu bahwa pria parubaya kabur dan membunuh 2 perwira polisi. Lalu tiba-tiba pria tersebut sudah ada di sana dan langsung menodongkan pistol ke arah Megan dan menyuruhnya untuk membuka mayat Hannah. Di situ pria tersebut menjelaskan semuanya bahwa dirinya adalah ayahnya Hannah. Dan Hannah sudah dirasuki roh jahat. Agar tidak memakan korban lagi, dia mengajak Megan untuk membantunya membakar mayat Hannah. Dan setelah melihat apa yang semuanya sudah terjadi, Megan pun memutuskan untuk membantunya membakar mayat Hannah. The only way to destroy this thing is to burn her. Anything else just slows her down. Namun saat akan membakarnya, ayahnya diserang oleh Hannah dan mencoba menyerang Megan. Namun dihentikan oleh ayahnya walaupun dia harus mati dibakar oleh anaknya sendiri. Megan yang melihat hal itu, ia berlari namun Hannah mengikutinya. Megan pun berhasil tertangkap juga dan langsung tak sadarkan diri. Di sisi lain, kekasihnya Andrew datang ke rumah sakit dan mencari Megan. Officer Kurtz, according to 1065, I need backup. Saat Megan bangun, ia kaget karena dirinya sudah berada di lemari mayat. Dan melihat teman-temannya sudah berujur kaku tak bernyawa. Oh my God! Oh my God! Andrew pun ketemu Pak Asep yang kebetulan dirinya sedang mencari Dave. Di saat bersamaan, Megan pun berhasil keluar dari lemari mayat tersebut. Megan! Andrew! Oh my God! Get out of here! Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan sosok Hannah yang sudah menempel di dinding seperti tokek. Mereka pun langsung kabur berlari dari sana. Namun Pak Asep yang tersesat akhirnya mati duluan. Kekasihnya Andrew langsung menodongkan pistol ke arah Hannah. Namun belum sempat menembak, dirinya sudah dikendalikan oleh mata Rinnegan milik Hannah. Sehingga dia tidak bisa bergerak dan akhirnya melayang di udara. Megan langsung mengambil pistol dari tangan Andrew dan menembaknya beberapa kali hingga akhirnya Hannah berhasil dilumpuhkan. Megan berhasil menyelamatkan Andrew dan menyuruhnya untuk mencari bantuan. Sementara itu, Megan tetap di sana dan membawa Hannah untuk membakarnya. Saat mau dibakar, Hannah tiba-tiba bangun dan menyeret Megan. Namun pada akhirnya Hannah berhasil dikalahkan. Setelah semua selesai, polisi pun datang ke lokasi dan Megan pun berhasil selamat. Di akhir, Megan berlari seperti biasanya. Tapi Megan nampak berbeda dari biasanya. Dia mengatakan, "Aku tahu jalan masih panjang, tapi aku merasa kuat setiap hari. Takkan ada yang bisa menghentikanku." Dan film pun tamat. Saya Waluh mengucapkan terima kasih dan undur pamit sampai bertemu lagi di video selanjutnya.